Baik, Kak. Terima kasih. Masih. Ya udah puas nih Kak Dinda ya dengan jawabannya. Kalau masih belum puas nih, nanti bisa langsung ditonton videonya baik di YouTube channelnya Benix ataupun di aplikasinya Benix. Oke, kita lanjut aja nih ke penanya selanjutnya. Boleh nih Kak Muhammad siapa dia? Kak Muhammad Khoir, silahkan. Iya Kak, terima kasih kesempatannya. Bertanya, kita biasanya kan ketika di posisi fresh graduate itu biasanya bingung tuh Kak. Lah, lalu kita memilih yang CV ngisi manual yang beli di fotokopi itu loh Kak. Lah itu seberapa efektif CV tersebut dalam karir kita ketika melamar perusahaan seperti itu Kak. Terima kasih. Oke. Yang ditulis sendiri nggak efektif karena kita tulis tangan. Gitu. Jadi susah banget dibaca sama komputer kalau kita tulis tangan. Aku sangat menyarankan untuk kita buat pakai Word. Aku biasanya pakai Google Docs sih. Google Docs, aku udah punya template-nya, aku tinggal isi aja ngetik gitu. Karena pada akhirnya yang diperlukan adalah menulis CV yang bisa dibaca sama komputer. Intinya kan kayak gitu. Nah, makanya kan kalau kita lagi ingat balik ke SD, SMP, SMA, kita nggak pernah, UN tuh nggak pernah tes tulis, selalu tesnya bulet-buletin. Karena biar bisa dibaca komputer. Nah, jadi kalau kita tulis tangan, akan sangat susah dibaca oleh komputer, sehingga mampu mengurangkan kesempatan kita keterima. Gitu. Lalu seperti ini Kak, tadi kan yang di CV Kakak itu kan seperti paragraf ya. Nah, jika dikombinasi dengan desain itu apakah efektif atau tidak Kak di perusahaan itu sendiri? Oke, tergantung pada posisi yang kita lamar. Kayak aku jelasin tadi, kalau kita lamar ke posisi kreatif, desain yang kreatif akan mempengaruhi penilaian. Tapi kalau misalnya kita apply ke posisi yang tidak butuh yang kreatif, gitu, contohnya kayak marketing, finance, operations, gitu-gitu, mereka tidak butuh hal-hal seperti itu. Yang butuh adalah pengalaman kita. Apakah kita bisa melakukan pekerjaan yang kita sedang lamar ini, gitu. Itu sebetulnya yang dibutuhin. Jadi mereka bakal cari kira-kira skill-nya relevan apa enggak, kata kunci ada apa enggak. Jadi kayak gitu. Mereka utamain kata kunci dibandingkan desain. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, udah puas ya Kak Muhammad. Nah, bener point out lagi nih pesan dari Kak Hanif Alim. CV itu bukan masalah siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling cocok dengan posisi yang dilamar. Jadi kita buat CV itu pastikan posisi yang dilamar itu kayak apa ya Kak ya. Jadi nggak asal sebar CV aja dan berharap chance kita untuk diterima perusahaan tersebut gede. Oke, lanjut aja nih ke penanya selanjutnya. Boleh Kak Ai Kamila dulu, Kak? Silahkan langsung on mic aja, langsung sampaikan. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya soal CV ya. Saya pernah dulu lihat video-video di TikTok kalau CV itu harus mencantumkan deskripsi singkat. Nah, pertanyaan saya itu boleh nggak sih kalau kita mencantumkan deskripsi singkat tentang diri kita ke CV-nya itu di bagian yang paling atas? Baik, oke. Sebetulnya boleh aja. Ini preferensi masing-masing sebetulnya. Kalau menurut aku pribadi, itu suatu hal yang tidak diperlukan. Kenapa? Karena makan tempat. Dan itu bukan suatu hal yang menilai kamu tuh bisa melakukan pekerjaan kamu apa enggak. Itu kan pasti isinya adalah aku merupakan individu yang termotivasi, aku sangat teliti dengan pekerjaan. Itu kan semua hal yang sangat subjektif. Kita menilai diri kita bahwa kita teliti, kita rajin, kita semangat gitu-gitu. Tapi itu semua subjektif. Gitu. Menurutku akan lebih efektif, jauh lebih efektif dalam mendapatkan kita pekerjaan kalau kita tulis yang objektif aja. Contoh job description-nya, apa yang kita lakuin, hasilnya apa gitu. Tapi kalau misalnya kita tetap mau kayak gitu ya nggak masalah. Sebetulnya nggak masalah, cuman menurut aku sayang aja.
Terus ini Kak, apakah visual dari CV atau warna dari CV tersebut dapat mempengaruhi kita tentang diterima atau tidaknya? Karena kan dulu pernah ada TikToker yang membahas bahwa CV itu harus menggunakan warna-warna kertas yang kayak kalem gitu, kayak putih atau misalkan hijau gitu. Apa itu mempengaruhi banget ya? Kalau misalnya kita CV warna-warni, akan bikin susah sih buat HR gitu. Lebih enak kalau hitam putih aja sih menurutku. Atau harus banget polos gitu, atau mungkin bisa penambahan garis. Kalau aku kan di CV ku tuh bisa ada garis-garis juga buat misahin bagian-bagian berbeda. Itu menurutku membuat lebih rapih gitu. Oh, terima kasih Kak. Masih. Oke. Udah cukup ya Kak Ai Kamila. Oke, bisa kita lanjut lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku pilih Kak Viva deh, boleh on mic langsung Kak. Halo? Oke, karena Kaknya nggak ada ya, kita lanjut aja. Boleh Kak Vicky, monggo silahkan. Iya, halo. Bentar ya Kak Viva. Tadi soalnya dipanggil ya. Oh ya Kak, maaf ya. Kalau Kak Vicky mau jadi nanya atau? Ya, boleh? jadi. Silahkan. Langsung aja pertanyaannya. Pertanyaannya ini. Bagaimana cara membuat CV yang profesional dan berkualitas dalam melamar pekerjaan di suatu perusahaan? Apa saja tips dan triknya agar langsung dapat diterima oleh HRD? Oke. Gimana cara membuat CV yang profesional dan bisa diterima oleh HRD? Kalau gitu mungkin bikin CV-nya yang simpel aja, hitam putih, dengan kata-kata yang simpel, yang to the point. Tuh bisa pakai rumus tadi yang apa yang kamu lakukan, bagaimana melakukannya, hasilnya apa. Terus jangan lupa tulis dampak-dampak kuantitatifnya gitu. Gitu. Nah, itu ya Kak. Mungkin Kak Vicky habis ini bisa langsung di-download aplikasi Benix-nya, nanti bisa ditonton lagi videonya. Di YouTube juga ada, langsung aja ke situ ya. Boleh ya Kak, kita move ke penanya selanjutnya. Seberapa pentingnya pembuatan Maaf Kak, kita karena keterbatasan waktu, kita move ke penanya selanjutnya dulu ya. Boleh Kak Kofifa langsung aja di on mic. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya Hovifa, izin bertanya ya Pak. Tadi kan kalau kata Bapak itu yang saya dengar harus ada cerita ya Pak di dalam CV kita dan harus relevan dengan pekerjaan yang kita tuju gitu ya. Nah, kondisinya jika seperti ini Pak, jika tidak adanya pengalaman yang relevan dengan pekerjaan yang kita tuju, tapi kita ini ingin mencoba hal baru gitu Pak. Itu bagaimana ya Pak kita meyakinkan dan membuat CV kita itu dapat dilihat HR dan kita tuh meyakinkan gitu Pak. Karena kan kita kan ingin berkembang kan Pak, gitu. Baik, terima kasih Bapak. Gimana caranya kalau nggak ada pengalaman tapi mau melamar ke sana? Itu susah banget. Namanya career switching istilahnya, pindah karir, pindah bidang. Itu suatu hal yang sangat susah. Kenapa? Karena kita butuh kualifikasi dasarnya. Gitu. Kalau misalnya kita mau lompat ke suatu bidang tapi kita ada punya pengalaman, akan sangat susah keterima. Gimana caranya biar meningkatkan kesempatannya? Ikut bootcamp bisa, belajar otodidak, ikut-ikut project, bikin project sendiri. Misalnya kalau orang-orang digital marketing suka bikin project, misalnya bantuin UMKM ngurusin ads-nya. Contoh kayak gitu, mereka bantuin UMKM secara gratis, freelance, nggak dibayar, buat ningkatin kemampuan digital marketing yang mulai dari, kalau kita tahu digital marketing kan ada awareness, ada conversion, ada consideration, dan lain sebagainya gitu-gitu. Jadi itu bisa dicoba kalau buat contohnya digital marketing gitu. Kalau buat IT mungkin bisa coba-coba bikin website,
Tuh. Kalau misalnya buat bidang-bidang lain, kayak admin, cobalah melakukan admin dulu. Kalau admin biasanya cukup mudah untuk dimasukin bidangnya, karena emang tidak perlu ini ya, skill-skill tertentu ya, cukup semua orang pasti bisa ngelakuinnya gitu. Itu lebih mudah dimasukinnya gitu. Jadi emang kembali lagi ke masing-masing bidang. Tapi yang intinya adalah coba start dari hal-hal yang kecil dulu. Berarti memang harus ada keterkaitan yang kita miliki ya Pak ya dengan pekerjaan yang kita tuju. Setidaknya apapun itu walaupun sedikit yang penting terhubung gitu ya Pak. Masih Ya, ada. betul. Oke. Ya udah, terima kasih ya Pak. Oke, udah cukup ya Kak Wifah. Yang penting kita mau nyoba ya kayak Kak Hanif ya. Jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal itu teman-teman. Ya, Oke, terima di sini kasih. masih ada banyak banget. Ya, siap. Di sini masih banyak banget pertanyaan nih yang baik di chatbox. Kalau misalkan yang di chatbox nih mau on mic boleh. Soalnya kita banyak banget yang resen yang bisa on mic. Kita pilih yang bisa on mic dulu ya. Boleh Kak Rifda nih. Udah on cam nih, udah siap banget. Langsung aja Kak ditanyain. Ya Kak, terima kasih atas waktunya menyambung dari pertanyaannya Kak Kofifa tadi. Kan pekerjaan yang kita tuju itu kita belum ada skill dasarnya gitu ya Kak. Terus tapi kita belajar sendiri gitu skillnya yang lain. Itu bagaimana ya Kak kita bisa meyakinkan HRD tersebut biar kita itu keterima di lowongan yang tersedia begitu. Terima kasih Kak. Oke, jadi kalau aku simpulin gimana kita nggak mempelajari skill yang relevan dengan yang kita lamar, tapi kita pelajari skill yang lain. Iya Kak, iya. Oke, itu tetap susah karena emang yang penting kan yang paling lamar, yang paling relevan ya. Jadi walaupun kita punya skill-skill lain, tapi kalau skillnya tidak relevan dengan bidang kita pengen, tetap susah. Contoh kita melamar ke bidang IT misalnya. Tapi pengalaman kita cuma di marketing, cuma di admin, cuma di finance, susah juga. Karena IT kan butuh belajar, butuh paham teknis-teknisnya. Coding itu ada logikanya sendiri yang harus dipelajari gitu. Jadi tetap susah sih gitu. Jadi kalau emang punya skill, cobalah lamar sesuai dengan skill yang dipunyai aja. Saranku lebih kayak gitu. Oh gitu ya Kak. Iya, terima kasih Kak. Oke, puas ya Kak Rifda ya? Boleh reaction-nya dong? Oke, siap. Mantap. Boleh lanjut nih. Sayang banget ya karena keterbatasan waktu. Mungkin ini menjadi penanya yang terakhir. Boleh Kak Arda langsung ditanyain unek-uneknya masih ada apa lagi tentang CV. Monggo silahkan. Apakah suara saya terdengar? Jelas? Oke, terima kasih Kak Hanif dan Kak Radia. Izin bertanya Kak Hanif, untuk CV sendiri berapa lama sih untuk pergantiannya untuk merevisi lagi gitu? Apa yang mau dimasukin di dalam CV tersebut ataupun apakah kita nggak usah ganti lagi ataupun 3 bulan sekali atau 1 minggu sekali? Karena kadang kan kalau ngelihat kok kayaknya CV kita tertinggal banget daripada yang lain kalau nggak diupdate-update. Terima kasih. Oke, biasanya aku sih ngupdate tiap kali aku mau lamar pekerjaan baru. Jadi kalau misalnya mau lamar, aku langsung update CV-ku yang baru gitu. Jadi sampai keterima aku update terus. Nanti kalau keterima udah aku tinggal. Nanti kalau udah mau lamar lagi baru aku update lagi gitu. Jadi nggak ada waktu fix yang kita harus memperbaiki ya revisi ya kapan, tapi sesuai kebutuhan kita aja sih. Oke, berarti kalau misalnya ada yang kita minati baru kita buat lagi sesuai dengan kebutuhannya, Kak? Betul. Oke, makasih Kak Hanif. Terima kasih. Oke, makasih Kak Arda. Udah puas ya, udah oke. Udah seru banget nih, banyak banget. Terima kasih banget atas semangat dan excited-nya teman-teman yang banyak nanya. Tapi mohon maaf banget ya, yang di chat kita nggak bisa bacain karena antusiasme teman-teman yang bisa on mic nih, yang apalagi yang bisa on cap tuh gede banget. Terima kasih banget. Nah, setelah ini kita akan ada video. Tadi kan belum sempat nonton ya video dari Benix. Kita coba nonton lagi nih supaya lebih tahu nih Benix tuh kayak apa, kayak gambar visualisasinya kayak apa. Bendix tuh keren banget aplikasinya, jadi teman-teman jangan lupa download. Kita lihat tonton dulu video yang udah siapin oleh kakak-kakak admin ya. Boleh silahkan Kak. Oke,
sambil dulu ya. Kita sambil nunggu, mungkin di sini ada yang udah download aplikasi Benix, boleh langsung dikasih tahu aku di chat box. Udah ada yang bikin storygram nih. Jangan lupa kan pada mention @benix.id. Sudah, makasih. Ayo yang lain yang belum, monggo silakan di-install, di-follow sosial medianya Benix biar kita semua nggak ketinggalan sama informasi-informasi penting yang disampaikan oleh Benix nanti. Oke, mungkin sebelum kita nonton videonya boleh kali ya Kak Hanif ya, untuk closing statement nih buat teman-teman semua biar terus semangat buat memperbaiki CV-nya, buat nambah pengalamannya lagi. Silahkan Kak. Mohon maaf Kak, masih di mute ya. Sorry. Oke. Dari aku adalah, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kalian nggak harus jadi hebat untuk mulai, tapi kalian harus mulai untuk menjadi hebat. Gitu. Jadi, mulailah dari hari ini. Keren banget, singkat, padat, tapi ngena banget itu Kak di hati. Jadi teman-teman semangat terus buat improvisasi diri, buat upgrading dirinya. Oke, nah di sini admin, kakak admin udah share nih link untuk absensi, boleh diisi. Tapi sebelum itu kita tonton video dulu ya dari panitia Benix. Apa udah siap Kakak? Boleh silahkan di-share, kita mau nonton. Kita udah kepo banget gimana sih Benix itu, gimana sih visualisasi Benix. Boleh silakan. Wah, sayang nih. Karena videonya ternyata nggak bisa di-play, buat teman-teman, jangan lupa langsung aja buka Instagram-nya, langsung di-follow akun Instagram-nya Benix di benix.id, langsung ke Play Store, buat install dan download aplikasinya di Benix N, dan nanti teman-teman ini bisa lihat lagi, bisa review lagi materi yang udah disampaikan di webinar-webinar Benix, baik di aplikasi maupun di YouTube channel-nya Benix Indonesia. Nah, oke, seperti yang tadi aku udah sampaikan, kita bakal ada nih kakak-kakak panitia Benix udah nyiapin pemenang, hadiah buat pemenang, 3 penanya terbaik dan 2 teman-teman, 2 Benixian yang udah flexing di Instastory-nya. Udah pada nggak sabar ya nih, mungkin aku dapat hadiah nggak ya, aku pengen nih, mungkin salah satu hal yang men-trigger teman-teman semangat ikut Benix selain untuk menambah ilmu juga ngejar hadiahnya nih. Oke, boleh pemenangnya boleh kita umumin sekarang kakak-kakak. Deg-degan. Aku pengen juga sih dapat hadiahnya sebenarnya, cuman sayang tidak boleh ikut. Halo, bisa di-share? Nah, ini dia pemenang penanya terbaik. Kita udah pilih 3 penanya terbaik yang pertanyaannya tuh keren banget, bisa mencakup semua yang unek-unek yang dirasain teman-teman di sini mengenai CV. Nah, yang pertama ada Kak Adinda Hafita Dewi, ada juga Kak Arda Kurnia, dan Kak Holifah. Selamat ya Kakak, jangan lupa nanti langsung aja hubungin ke nomor admin yang akan di-share oleh panitia. Kakak panitia boleh share di mana nih teman-teman bisa dapetin hadiahnya, caranya gimana. Boleh langsung di-share ya. Nanti teman-teman bisa langsung hubungin kakak adminnya. Iya, sama-sama. Oke, next. Buat pemenang yang udah flexing di story Instagram nih. Ada siapa nih? Aduh, aku tadi nggak dapet penanya terbaik. Instastoryku keren nggak ya? Dipilih nggak ya sama Benix? Nah, ini dia. Ada @Adinda Hafita dan ada Kak Mila D20. Kemarin aku sempat ngeliat tuh salah satu yang dibuat nih tentang video yang lucu banget, kreatif banget, insightful banget, dan tetap tersampaikan apa yang mau disampaikan di video itu. Keren banget. Tetap semangat, terus improvisasi upgrading diri bareng Benix. Aku ingatin sekali lagi, yang belum install, yang belum download aplikasinya, boleh langsung cus ke Play Store, Benix N langsung diinstal. Jangan lupa juga follow semua sosial media Benix di benix.id dan Benix Indonesia, dan jangan lupa pantengin terus aplikasinya, karena di aplikasi Benix itu kita selain dapat materi nih yang dihadirkan langsung, disiapkan langsung oleh expert di ahlinya, tapi juga kita bisa promosi event kita. Jadi peserta event yang datang ke event kita tuh lebih banyak, kita juga bisa dapat reward.
enak banget nggak tuh, udah dapat ilmu, kita udah bisa promosi gratis, dapat hadiah lagi reward dari aplikasi BNX. Tunggu apa lagi, langsung install aja. Ya, sama-sama. Terus oke, langsung kita itu semua untuk jadi teman-teman aku lihat Kakak Amin belum ini ya, belum share nomornya, mungkin nanti Kak Amin bisa dibantu dan jangan lupa absen. Dan jangan lupa yang belum install nih, install lagi karena nanti sertifikatnya cuma bisa di-download dari aplikasi BNX. Jadi jangan lupa kalau mau sertifikatnya penting banget kan buat bukti nih aku pernah ikut webinar tentang CV bareng BNX. Nah, itu buktinya. Nah, ini udah di-share nih Kakak. Untuk penerima pemenang tadi bisa langsung hubungin Kak Eci di nomor yang udah di chat box, ditulis, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelupaan. Oke. Lanjut ke acara selanjutnya, kita boleh, halo Kak Hanif, kita boleh join lagi ya, boleh dipin lagi Kak Hanifnya karena kita mau sebagai ucapan terima kasih, kita mau memberikan e-sertifikat buat Kak Hanif karena Kak Hanif nih udah mau membagi ilmunya yang keren banget, yang bermanfaat banget buat kita karena CV itu penting banget buat kita, dan itu salah satu tips dan trik yang bisa didapat dari Kak Hanif. Oke, mungkin bisa di-share aja Kak e-sertifikatnya. Nah, ini Kak Hanif. Terima kasih banget Kakak udah menyempatkan waktunya ke sini. Oke, langsung aja. Nah, aku mau remind juga nih ke teman-teman yang punya kegiatan, punya event-event, terutama buat teman-teman yang ini anak organisasi nih, langsung aja download aplikasi BNX. Oke, kita udah bisa nonton videonya nih, Kakak. Coba kita puter. Nah, udah bisa. Nah, itu tadi reminder buat teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa nih, mahasiswa yang anak organisasi banget, langsung download aplikasi BNX, langsung promoin juga ke teman-teman, ke orang-orang sekitar teman-teman, aku nih ada aplikasi BNX, kita bisa share event-event kita, biar engagement-nya lebih tinggi, biar nanti pesertanya lebih banyak, supaya manfaatnya yang disebarkan juga lebih banyak diberikan ke orang lain. Oke. Sebelum kita menutup mengakhiri acara kali ini, yang seru banget. Seru banget nggak sih? Aku boleh nanya, seru banget nggak? Ada di sini ada yang mau ngasih pesan kesannya nggak? Boleh. Wah, seru banget. Mungkin tadi yang nanya tapi belum sempat aku kasih kesempatan, boleh kasih pesan kesannya mungkin? Ada yang mau kah? Oke, Kak Dea, boleh nih, boleh banget Kak, silakan. Gimana sih? Bisa on cam nggak Kak? Langsung di on mic aja ya Kak. Nah, keren banget, kelihatan cantiknya walaupun pakai masker ya, tetap kelihatan masih semangat. Maaf kalau masih di mute. Kesannya yaitu yang pertama, pesannya itu sangat luar biasa acara ini karena sangat membantu sekali untuk kami yang yang pencari kerja, tentunya sangat bermanfaat bagi kami yang sudah membuat CV dan bisa memperbaikinya lagi. Untuk kesan ke depannya, semoga acaranya lebih banyak lagi dan bisa meringankan atau memberikan manfaat yang banyak untuk para pencari kerja, untuk memudahkan biar bisa tetap semangat dan pede terhadap CV-nya. Dan juga semoga ke depannya bisa membuat acara ini lebih baik lagi, contohnya seperti tentang info-info loker, dan juga tentang materi yang bikin semangat anak muda untuk mencari pekerjaan itu gak down tuh Kak. Jadi masih bisa dirangkul oleh semua orang gitu. Ya, benar.